Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume code complete. Pada resume ini dipersembahkan oleh Ariduningsih 521210132 dan rekan saya Yohanda 52121000113. Saya akan menjelaskan tentang chapter 22 yaitu developer testing. Overview dari developer testing ini yaitu menjelaskan tentang pengujian software, di mana software akan diuji oleh pengembang atau developer. Ada dua jenis pengujian secara garis besar, yaitu black box testing dan white box testing. Pertama, peran developer dalam pengujian software. Menurut Jones 1998, pengujian merupakan hal yang penting untuk mengetahui kualitas dari software tersebut. Terdapat pengujian individual yaitu unit test, komponen test, dan integrated test. Di mana ketika pengujian tersebut dilakukan secara individu akan menemukan kurang dari 50% error. Namun jika pengujian tersebut dikombinasikan, misalkan unit test dengan komponen test, maka akan meningkatkan jumlah error yang akan ditemukan. Kemudian alasan sulitnya melakukan pengujian bagi developer. Sulitnya pengujian tersebut karena tujuan dari pengujian itu sangat bertentangan dengan tujuan pengembangan software, di mana waktu pengujian software developer dituntut untuk menemukan error. Padahal di saat pengembangan developer dituntut untuk bagaimana cara software tersebut bekerja. Alasan kedua yaitu pengujian tidak pernah dapat benar-benar membuktikan adanya error. Jadi walaupun kita melakukan pengujian, belum tentu kita juga akan mengetahui error tersebut secara pasti. Alasan ketiga, pengujian tidak meningkatkan kualitas software itu dengan sendirinya, namun akan memberikan indikator kualitas saja, sehingga banyaknya pengujian yang dilakukan hanya akan memberikan indikator-indikator penentu kualitas dari software tersebut. Tidak akan meningkatkan kualitas software tersebut jika kita tidak memperbaiki dan meningkatkan software itu. Alasan keempat yaitu pengujian harus berasumsi akan menemukan kesalahan dalam kode program. Jadi pengujian tersebut merupakan sesuatu yang sangat bertentangan bagi software, bagi seorang developer software. Kemudian pengujian selama konstruksi. Pengujian selama konstruksi merupakan suatu rutinitas untuk memeriksa, meninjau, menguji, dan menulis kembali program-program secara berulang-ulang. Jadi pengujian tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebagai rutinitas dalam melakukan pengembangan software. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan whiteboard testing ataupun black box testing. Whiteboard testing merupakan pengujian software di mana penguji mengetahui inner atau seluk-beluk dari software tersebut. Dia mengetahui kode program, sedangkan black box testing hanya menguji software bagian luar yaitu user interface-nya saja. Keuntungan menggunakan whiteboard testing yaitu seluruh isi program dapat diketahui, input, output, dan prosesnya, sehingga kita dapat menguji software secara menyeluruh dan detail. Sedangkan untuk black box testing, pengujian hanya dilakukan di GUI-nya saja, namun ini akan lebih bersifat objektif karena tidak hanya programmer yang dapat mengujinya. Kemudian pendekatan yang direkomendasikan untuk pengujian. Pendekatan tersebut yaitu kita harus merencanakan pengujian di tahap requirement. Kemudian rencanakan pengujian di tahap desain sebelum melakukan konstruksi, dan gunakan basis tes dan data flow untuk menguji kode program software. Melakukan pendekatan tersebut untuk meningkatkan efektivitas dari pengujian sehingga kita tidak perlu melakukan pengujian berulang-ulang. Pengujian di awal atau pengujian di akhir. Ini merupakan suatu pilihan bagi developer. Dia ingin menguji software tersebut di awal pada saat pertama mengembangkan software atau terakhir setelah hasil dari software tersebut dikembangkan. Ada beberapa alasan mengapa sebaiknya melakukan pengujian di awal. Alasannya yaitu ketika kita melakukan pengujian di awal, akan meminimalkan usaha karena alurnya hanya terdiri dari tes, case, dan menulis kode. Kemudian dengan pengujian di awal akan memperbaiki error lebih mudah karena error tersebut akan terdeteksi lebih awal.
dan cenderung akan menghasilkan kode yang lebih baik. Melakukan pengujian di awal ini akan mendeteksi masalah pada requirement bagian awal, sehingga kita akan requirement akan diperbaiki, tidak error yang terjadi tidak sampai di tahap desain yang lebih lanjut lagi. Kemudian batasan pengujian bagi developer. Ada beberapa batasan yang dimiliki oleh developer ketika melakukan pengujian software. Batasan tersebut yaitu developer cenderung melakukan clean test dibandingkan dengan dirty test. Kemudian developer cenderung lebih berpositif thinking terhadap software yang dibuatnya, sehingga developer tersebut cenderung tidak ingin menemukan error dibandingkan lebih banyak menemukan error dan akan memperbaikinya. Pengujian yang tidak lengkap. Tidak ada pengujian software yang benar-benar lengkap. Kebanyakan dari pengujian tersebut cenderung menemukan error dari software, namun banyak pengujian yang hanya sedikit mendekati error tersebut. Ketika melakukan perencanaan pengujian, sebaiknya kita melakukan eliminasi kemungkinan pengujian yang tidak menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga kita akan mengurangi lamanya pengujian dan pengujian yang tidak efektif. Selanjutnya, pengujian dasar yang terstruktur. Konsep dari pengujian dasar terstruktur ini menguji setiap pernyataan dari program setidaknya sekali. Cara yang paling mudah yaitu menghitung semua path yang ada. Misalnya pada kode program ini ada statement 1, statement 2, dan statement 3 dan statement 4. Di statement 3 ini terdapat if x kurang dari 10, sehingga kita bisa menghitung alur dari pengujian tersebut berdasarkan dari statement 3 tersebut. Kemudian pengujian alur data. Menurut Boris Bezer 1990 mengklaim bahwa setidaknya setengah dari semua kode terdiri dari data, deklarasi, dan inisialisasi. Kedua, pengujian alur data. Status pada data terdiri dari bermacam-macam. Antara lain yaitu status define, di mana data telah diinisialisasi namun belum digunakan sepenuhnya. Kemudian status use, data telah digunakan untuk komputasi atau proses-proses lainnya. Kemudian status kill, data telah ditetapkan namun data terputus karena suatu hal. Enter, control flow memasuki routine sebelum variabel dijalankan. Kemudian status yang terakhir yaitu existed, di mana control flow keluar dari routine setelah variabel berjalan. Dari berbagai status tersebut dapat dikombinasikan menjadi status define jika Anda telah menetapkan variabel sebanyak 2 kali namun masih tidak berfungsi. Di sini developer sebaiknya tidak mengubah program namun membutuhkan komputer yang baru. Kemudian status define existed jika variabel yang digunakan adalah variabel lokal dan variabel tersebut keluar dari routine ketika tidak digunakan lagi. Define kill menggunakan variabel yang telah ditetapkan dan kemudian mengeluarkan variabel tersebut dari routine secara tiba-tiba. Entered kill, variabel tidak perlu dikeluarkan dari routine ketika tidak digunakan. Entered use, variabel perlu untuk ditetapkan sebelum digunakan. Killed, variabel tidak seharusnya dikeluarkan dari routine sebanyak 2 kali. Killed use menggunakan variabel setelah killed atau dikeluarkan merupakan logical error. Use and define menggunakan variabel kemudian menetapkan variabel tersebut. Seorang developer juga perlu mengetahui bagaimana cara menerka error. Menerka error yang akan muncul berdasarkan pengalaman terdahulu dan intuisi. Ketika seorang developer mengingat error apa saja yang pernah dia temukan, maka akan meningkatkan kemampuan developer tersebut untuk menerka error yang selanjutnya ketika melakukan pengujian. Kemudian boundary analysis. Boundary analysis ini merupakan analisa cakupan dari software tersebut. Terkadang cakupan dari software tersebut tidak pasti. Misalnya kurang dari maksimal atau lebih dari maksimal. Ketika melakukan pengujian, pastikan tidak ada kesalahan dalam menganalisa suatu kondisi di mana batasan dari software tersebut tidak pasti. Kita akan membandingkan bad data dengan good data.
B-data yaitu terdapat sedikit data, bahkan tidak ada data sama sekali. B-data juga terlalu banyak data merupakan B-data, data yang tidak valid, kesalahan ukuran data, dan data tidak terinialisasi. Good data itu misalnya nominal case, konfigurasi normalnya minimal, konfigurasi normalnya maksimal, dan kompatibilitas dengan data lamanya bagus. Tipe-tipe error. Klasifikasi error merupakan error yang terjadi akibat kesalahan klasifikasi dalam pengembangan software. Cakupan dari error tersebut yaitu cakupannya sangat terbatas, banyak error pada tahap konstruksi disebabkan oleh kesalahan programmer itu sendiri. Kemudian kesalahpahaman ketika mendesain software. Proporsi dari error. Dari grafik di sini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran proyek, maka error pada tahap konstruksi akan semakin menurun. Nah, dari grafik ini errornya menurun, luas grafiknya menurun. Namun, tetap saja error yang terbesar pada suatu proyek itu berada pada tahap konstruksi. Di tahap desain dan analisis masih cukup kecil, namun yang paling besar yaitu pada tahap konstruksi. Perlengkapan pendukung pengujian. Perlengkapan pendukung pengujian ini antara lain yaitu scaffolding atau dummy file. Kita dapat menggunakan dummy file untuk melakukan pengujian, di mana dummy file ini akan mempermudah pengujian itu sendiri. Kemudian diff tool yaitu pengujian regresi atau pengujian ulang yang digunakan untuk membandingkan beberapa pengujian. Jadi setelah kita melakukan pengujian satu kali, kita juga harus melakukan pengujian lainnya untuk membandingkan hasil dari pengujian pertama dengan pengujian yang kedua. Kemudian tes data generator, melakukan pengujian enkripsi dan dekripsi. Kita juga dapat melakukan pengujian dengan melakukan encrypt data pada software tersebut dan mencoba untuk mendekripnya. Apakah data ketika di encrypt dan decrypt terdapat data yang tidak sesuai pada saat di decrypt. Kemudian covert monitor digunakan untuk mengetahui mana kode program yang telah sesuai jalur dan mana yang belum sesuai jalurnya. Ada data recorder yaitu alat yang digunakan untuk merekam semua aktivitas pada saat melakukan pengujian. Symbolic debugger digunakan untuk melakukan inspeksi. Sistem perturbers yaitu digunakan untuk melakukan gangguan pada data. Kemudian error database, kita juga harus melakukan cek pada database tersebut. Bagaimana cara meningkatkan pengujian? Untuk dapat meningkatkan pengujian sama halnya dengan meningkatkan proses-proses pada tahap development. Seorang developer harus mengetahui proses pengujian itu sendiri dan harus melakukan observasi. Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pengujian yaitu merencanakan pengujian. Kita harus merencanakan tahap demi tahap pengujian tersebut. Apakah pengujian tersebut akan dilakukan di tahap requirement, desain, dan konstruksi. Kemudian melakukan testing berulang-ulang untuk memastikan bahwa memang terdapat error di suatu bagian di software tersebut. Kemudian melakukan automate testing. Menyimpan rekaman pengujian. Data-data yang dapat disimpan atau direkam selama proses pengujian antara lain yaitu deskripsi catatan administrasi, deskripsi permasalahan, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, solusi permasalahan tersebut, errornya, parahnya permasalahan, kegagalan, kemudian kesalahan pada code, lokasi error yang dapat diperbaiki, orang yang bertanggung jawab terhadap error tersebut, waktu yang diperlukan untuk mencari error, dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki error. Nah, sekian chapter 22 yaitu testing developer. Kemudian akan dilanjutkan chapter 23 yaitu Ya, saya Yohanda. Saya akan membahas chapter 23 dalam buku Code Complete, yaitu materinya adalah debugging. Jadi debugging adalah proses untuk mengidentifikasi akar penyebab dari sebuah error dan memperbaikinya. Jadi dalam sebuah pengembangan software kita biasanya menemui suatu error ketika proses pengembangan dari software itu. Error itu bisa banyak sekali jenisnya, mulai dari error karena sintak, bahkan ada juga error karena logikanya di dalam programnya itu memang salah dari awalnya. Nah, kalau untuk sintak biasanya dia akan
lebih mudah dalam memperbaikinya, atau dalam aturan programming itu kan lebih mudah. Sedangkan untuk aturan logika, debugging ini memerlukan effort yang lebih untuk dapat memperbaikinya. Nah, debugging ini berbeda dengan testing. Debugging tidak meningkatkan kualitas dari software yang kita buat. Berbeda dengan testing. Testing itu untuk mengetes apakah software yang telah kita buat itu sudah terbuat dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Tetapi debugging ini hanya untuk mengetes dan mencari error dari sebuah program. Nah, debugging biasanya memakan 50% dari waktu pengembangan. Jadi debugging biasanya memang menghabiskan banyak waktu untuk suatu error itu dapat diperbaiki, itu biasanya memang memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah saya akan membahas permasalahan dalam debugging. Debugging pada awalnya, debugging ini merujuk pada suatu masalah di dalam komputer secara fisik. Jadi dulu ada seseorang yang komputernya bermasalah, dan setelah dicek ternyata terdapat serangga-serangga yang ada di dalamnya. Nah, mulai dari situ kemudian istilah bug ini menjadi istilah yang terkenal, dan sehingga sekarang kita lebih mengenalnya ke dalam sebuah kesalahan atau error di dalam sebuah program, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, yaitu bug atau error adalah sesuatu yang diinginkan oleh bos, tetapi kita tidak dapat menyelesaikannya dengan baik, sehingga muncul bug atau error, sehingga kita dapat dipecat. Selanjutnya adalah peran debugging dalam software quality. Jadi peran debugging dalam software quality adalah, yaitu seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa debugging bukan suatu cara untuk meningkatkan kualitas software kita, tetapi dia sebagai penentu juga keberhasilan dari software kita. Karena ketika kita membangun sebuah software dan ditemukan banyak error atau kesalahan yang dibuat oleh pengembangnya, maka kualitas software sendiri pun akan tidak baik. Tetapi bedanya kualitas software kita ditentukan sama desain kita dan seberapa detail dari requirement yang sudah kita buat. Sehingga debugging ini memiliki peran dalam mencocokkan apa yang sudah kita buat dengan apa yang sudah kita desain, sehingga antara dua itu dapat ketemu. Sehingga jika misalnya desain software kita jelek, maka ya misal pun terjadi error dan masalah ketika software selesai, maka kualitas software tidak akan menjadi lebih bagus karena debugging itu, karena proses desain yang sudah salah dari awal itu. Nah, debugging itu adalah cara untuk mendiagnosa sebuah defect atau kecacatan dalam software. Jadi dalam software biasanya pasti akan terjadi permasalahan atau kecacatan yang tidak diinginkan oleh developernya. Nah, itu untuk kecacatan itu akan banyak kita temukan, nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada studi yang menunjukkan variasi performa dalam debugging. Jadi ada dua tim programmer, yang satu itu masing-masing terdiri dari 3 programmer. Yang satu lebih cepat dan yang satu lebih lambat. Nah, di dalam tabel ini kita dapat melihat bahwa rata-rata waktu mereka untuk melakukan debug itu 5 menit untuk yang tim programmer yang lebih cepat. Sedangkan yang lambat itu 14 menit. Jadi sekitar hampir 3 kali lipatnya programmer yang cepat ini bekerja lebih cepat daripada yang lebih lambat. Nah, selanjutnya rata-rata untuk defect yang ditemukan itu 0,7. Jadi mereka yang tim programmer ini lebih cepat dalam
menemukan defect yang ada, sedangkan yang lebih lambat itu lebih tidak menemukan defectnya. Selanjutnya ada rata-rata jumlah defect yang dihasilkan dari pembetulan dari defect yang lain. Jadi kadang ketika kita memperbaiki suatu defect, itu akan muncul sebuah defect lain yang kita harus selesaikan lagi. Jadi di dalam data ini didapatkan bahwa tim programmer yang cepat ini menghasilkan lebih sedikit defect yang dibuat dari penyelesaian defect lain dibandingkan dengan tim programmer yang lebih lambat. Berarti dari tim programmer yang lebih lambat ini, masalah yang ditimbulkan dari penyelesaian masalah itu lebih banyak. Jadi mereka tidak menyelesaikan defect yang ada dengan baik, sehingga masalah lain muncul. Nah, selanjutnya adalah defect sebagai kesempatan. Kita harus melihat defect sebagai kesempatan. Nah, terdapat 5 kesempatan yang dapat kita ambil jika terjadi sebuah defect. Yang pertama adalah kita dengan adanya defect, kita dapat mempelajari program yang kita kerjakan lagi. Jadi untuk menyelesaikan defect tentunya kita akan mencari lebih ke dalam source code dari program kita. Nah, dengan begitu kita dapat mempelajari lagi logika-logika yang ada di program ini seperti apa, apakah sudah benar atau belum. Nah, kita dapat memperbaikinya jika salah, dan yang lebih lagi defect itu dapat diselesaikan. Selanjutnya adalah kita dapat mempelajari jenis kesalahan yang dibuat. Jadi misalnya kita menemukan defect, nah itu kita akan ingat bahwa kita pernah melakukan kesalahan ini, dan selanjutnya tentunya kita akan lebih hati-hati lagi jika kita melakukan coding. Jadi ketika kesalahan itu dibuat, pasti akan nempel di dalam pikiran kita bahwa kesalahan jenis seperti ini nih sudah sering kita lakukan, atau bahkan sudah sering orang lain yang lakukan. Selanjutnya adalah kita dapat mempelajari kualitas kode dari sisi orang yang membacanya. Nah, jadi orang yang membaca kode kita, entah untuk melakukan white box testing atau apa, kita harus membuat kode kita sejelas mungkin untuk dibaca. Jadi seperti kurung-kurung ataupun tanda-tanda untuk statement dalam coding itu harus jelas, sehingga orang yang membacanya itu akan lebih mudah untuk mengerti apa yang sedang kita tuliskan di dalam program kita. Selanjutnya kita dapat mempelajari bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah. Jadi dengan adanya defect, kita akan terus belajar cara untuk menyelesaikan defect itu, sehingga mungkin ketika ada defect lain, nah kita karena sudah punya pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan defect yang berhubungan, maka defect itu dapat dengan cepat kita selesaikan, lebih cepat daripada yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Selanjutnya kita dapat mempelajari bagaimana kita dapat memperbaiki defect. Nah, seperti yang tadi, misalnya kita memperbaiki defect misalnya dalam kesalahan sintak misalnya. Nah, kita dapat memperbaikinya dengan mencari di internet atau dengan membuka buku programming atau gimana, sehingga kita dapat memperbaiki defect ini lebih cepat lagi. Nah, ini terdapat pendekatan yang tidak efektif.
Yaitu yang pertama The Devil's Guide untuk debugging. Jadi ini adalah langkah-langkah atau aktivitas yang tidak tepat dalam melakukan debugging. Yaitu satu, panduan ini berkata bahwa temukan defect itu dengan cara menebak. Jadi misalnya dalam program penambahan dan perkalian, misalnya ada variabel A, B, dan C. Misalnya A, pertama kita lakukan penambahan A tambah B, kemudian B kali C. Nah, setelah dijalankan dan decoding secara lengkap, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita ekspektasikan. Sehingga kita harus mencari defect ini di bagian mana sih yang salah sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita harus mendebak-debak kira-kira bagian mana yang dapat menyebabkan defect itu muncul. Jadi kita menebak-nebaknya dengan cara ngeprint dari berbagai macam line. Misalnya setelah penambahan itu kita print penambahan itu hasilnya berapa, setelah dikali itu hasilnya berapa, dan selanjutnya. Nah, mungkin untuk program yang kecil seperti program penambahan itu mungkin akan lebih efektif. Tetapi ketika program kita besar dan lebih kompleks lagi, cara ini tentunya tidak efektif karena kita harus memprint runut satu persatu urut dari awal program sampai akhir program kita, sehingga kita tidak akan melakukannya dengan efisien, sehingga banyak waktu yang akan diperlukan. Selanjutnya, guide ini mengatakan juga bahwa kita nggak boleh habiskan waktu untuk mencoba mengerti masalah. Nah, ini tentunya salah karena kita sebagai debugger harus mengerti masalah apa sih yang terjadi sehingga hasil dari software ini tidak seperti yang kita inginkan. Jadi kadang defect yang muncul itu bukan merupakan hasil dari defect yang sebenarnya. Mungkin dia sebuah defect lain dari akar permasalahannya. Nah, tentunya kita harus mengerti akar permasalahannya itu di mana sih, sehingga defect-defect ini dapat muncul. Selanjutnya itu ada perbaikan error dengan perbaikan yang jelas dengan nilai statis. Jadi contohnya adalah misalnya saya punya program penambahan tadi A tambah B, terus dikali sama 8 atau 8. Jadi setelah program dijalankan, ternyata ketika saya memasukkan bilangan negatif, maka hasilnya menjadi tidak benar. Nah, kita ingin menyelesaikan error itu dengan cara if A sama dengan -1, maka apa sehingga perbaikannya itu benar. Nah, ini merupakan cara yang salah karena kita perbaiki error dengan nilai yang statis. Jadi bagaimana kalau misalnya inputannya itu adalah -2 atau -100 atau -1000? Tentunya perbaikan yang telah kita lakukan itu tidak dapat berjalan, sehingga apa yang sudah kita perbuat akan menjadi sia-sia. Selanjutnya ada suatu pendekatan yang tidak efektif, yaitu debugging dengan tahayul. Jadi programmer ini menyalahkan bahwa bukan mereka yang salah sehingga defect ini dapat muncul, tetapi karena entah masalah komputernya, misalnya masih komputer jadul sehingga prosesornya nggak kuat,
atau gimana, atau membawa sesuatu yang nggak logis karena kita menjalankannya di malam hari atau gimana. Ini merupakan sesuatu yang sangat salah dalam proses debugging, karena debugging ya tentunya pasti ada sesuatu yang salah terhadap program yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menemukan sebuah defect. Nah, debugging ini harus dimulai dengan memikirkan masalah kita itu apa, dan selanjutnya secara bertahap kita dapat menemukan akar masalahnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menemukan defect. Jadi yang satu adalah stabilkan error, temukan sumber errornya. Nah, di dalam temukan sumber error ini terdapat proses-proses lagi di dalamnya, seperti kumpulkan data untuk membuat defectnya, analisa data yang dikumpulkan dan bentuk sebuah hipotesis. Kemudian tentukan bagaimana untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis yang telah kita buat tadi, baik dengan testing atau dengan memperhatikan kode di dalamnya. Baru yang ketiga, kita dapat membuktikan atau menyangkal hipotesis yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa memperbaiki defect-nya. Kita tes lagi apakah sudah benar. Terus kita cari error-error yang mirip seperti yang sudah kita perbaiki. Nah, di sini ada contoh kasus dalam melakukan debugging. Jadi di sini adalah contoh kasusnya untuk aplikasi pengelolaan karyawan. Di sini aplikasi melisting ada 6 nama beserta gaji-gajinya. Nah, defect di sini adalah bahwa nama untuk modula, mil thread dan many-loop Mavis itu tidak berada pada urutan yang benar, karena seharusnya software ini dapat melisting semua namanya secara alfabet, yaitu dari A sampai Z secara urut. Nah, kita harus menemukan defect-nya itu di bagian mana sih akar permasalahannya. Nah, pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kita harus pertama menstabilkan error. Jadi error ini harus kita pastikan di bagian mana sih, apa yang kita lakukan sehingga error itu dapat terjadi dengan pasti. Jadi mungkin error yang munculnya tidak pasti itu tentunya akan lebih sulit untuk mendeteksi di bagian mana sih, sehingga di bagian mana dari program sehingga hasilnya dapat menghasilkan error. Jadi kita harus membuat program ini. Jadi kita harus tahu kapan program ini itu menghasilkan hasil yang error. Apakah ketika inputannya salah, atau ketika sebuah aktivitas baru kita lakukan. Untuk menstabilkan error ini, kita perlu membuat test case yang berujung pada error. Jadi kita membuat kumpulan dari test case, yaitu semacam kayak misalnya ketika kita menginputkan nilai apa, itu hasilnya apa, atau ketika menambahkan karyawan baru atau apa, pokoknya isinya test case ini aktivitas gitu yang berujung pada error tentunya. Nah, di dalam contoh kasus ini salah urutan terjadi ketika proses penambahan data atau karyawan baru untuk modula MILRED ini, kemudian menambahkan many-loop. Ketika program untuk melihat daftar karyawan dijalankan 2 kalinya, maka hasilnya normal. Jadi error ini terjadi ketika karyawan dengan nama modula MILRED itu dimasukkan, kemudian many-loop juga dimasukkan setelahnya. Nah, ketika program setelah si many-loop ini dimasukkan, kan programnya akan nge-view lagi daftar karyawannya siapa aja. Nah, ternyata itu menghasilkan hasil yang salah. Tetapi ketika program di-refresh untuk menampilkan daftarnya, maka hasilnya normal seperti yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah.
Nah, di sini kita dapat melihat hal yang ganjil dan kita dapat menarik sebuah hipotesis bahwa masalah terjadi ketika kita memasukkan data karyawan satu persatu. Jadi biasanya data karyawan kan dimasukkan secara berkelompok kalau di dalam software ini. Selanjutnya kita setelah kita membuat hipotesis tadi bahwa error terjadi setelah pemasukan data karyawan baru secara individual, kita harus mengetes lagi apakah hipotesis yang telah kita buat itu sudah benar. Nah, si penulis ini mencoba memasukkan nama Fruity Loop, Frita, kemudian program dijalankan kedua kalinya dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu program ini dapat mensortir nama-nama itu dengan benar. Nah, setelah itu kita harus temukan sumber errornya di mana. Jadi pada tahap ini kita harus lebih spesifik lagi di bagian mana error itu terjadi. Jadi ketika tadi kan errornya saat pemasukan data baru. Nah, kita ini akan mencoba lagi data baru seperti apa sih yang dimasukkan sehingga hasilnya itu dapat berujung pada error. Pada tahap ini kita melakukan test case lagi dalam area yang masih berhubungan dengan test case yang pertama tadi, yaitu ketika menambah karyawan baru. Nah, pada tahap ini penulis memasukkan nama baru yaitu Hardcase dan Henry, dan hasilnya setelah dieksekusi betul programnya menjalankan dan sortirnya juga benar. Nah, dari hasil tersebut ternyata permasalahan muncul bukan hanya ketika dimasukkan data karyawan satu persatu, tetapi penulis menemukan bahwa error terjadi ketika nama karyawan yang mengandung tanda strip ya, sehingga menghasilkan error. Nah, kemudian akhirnya penulis menemukan bahwa nama karyawan yang memiliki tanda baca ini tidak dapat disortir dengan benar sebelum disimpan. Jadi setelah ditambah maka harus disimpan dulu sehingga hasilnya dapat benar. Berikut adalah tips untuk menemukan defect. Jadi ada banyak tips untuk menemukan defect. Pertama adalah gunakan semua data yang tersedia untuk membuat hipotesis. Nah, tadi seperti yang tadi kita harus mengumpulkan data-data untuk membuat hipotesis tadi, entah mungkin dari internet kita mengcopy informasi errornya ke internet, atau melalui dokumentasi pada teknologi yang kita pakai seperti PHP atau apa, sehingga semua data-data yang dapat mendukung apa yang error ini disebabkan oleh apa itu dapat dengan baik kita dapatkan. Selanjutnya kita ubah test case yang menghasilkan error. Nah, kita perbesar lagi area cakupan dari error ini. Apakah ketika kita menambah karyawan baru dengan tanda taknya atau tanda seru, atau apakah kan error seperti yang kasus sebelumnya. Selanjutnya kita dapat gunakan tool yang tersedia. Jadi banyak tool untuk menemukan defect yang tersedia. Itu bisa melalui konsol atau dapat melalui alat-alat sederhana seperti developer tool pada web browser yang terkenal. Itu pasti ada untuk melihat error misalnya dalam JavaScript yang biasanya tertutup, tidak terbuka sifatnya. Kemudian kita hasilkan error dengan cara yang berbeda. Setelah menemukan cara untuk membuat program ini error, kita harus mencoba cara lain sehingga program itu dapat error pada error yang sama gitu. Selanjutnya kita hasilkan data yang lebih banyak untuk menghasilkan hipotesis yang lebih banyak. Setelah kita
membuat hipotesis, kita harus mengumpulkan data lagi lebih banyak sehingga kita dapat membentuk hipotesis baru, sehingga masalah yang berhubungan yang mungkin terjadi dapat kita selesaikan. Selanjutnya kita gunakan hasil dari tes yang negatif. Jadi dari tes yang sifatnya gagal untuk mendukung hipotesisnya, ya kita gunakan itu sebagai dukungan untuk hipotesis lainnya. Selanjutnya kita pikirkan kemungkinan hipotesis lain. Jadi kita harus memikirkan hipotesis yang berhubungan dengan hipotesis ini. Jadi misalkan masalahnya apa, hubungan yang sejenis itu apakah ada atau tidak. Selanjutnya persempit bagian kode yang mencurigakan. Jadi misalkan tadi pada program pertambahan dan perkalian, misalkan kita bagi-bagi area pencarian kita. Jadi misalkan wah kayaknya ini pada bagian penambahannya ini sepertinya yang salah. Nah seperti itu. Jadi kita nggak perlu untuk melihat secara detail satu persatu dari awal sampai akhir. Kemudian kita harus curiga juga dengan kelas yang memiliki defek sebelumnya. Jadi mungkin sebelumnya kita sudah memperbaiki kelas yang memiliki defek. Nah mungkin kita pada saat memperbaiki kita tidak sepenuhnya memperbaiki akar permasalahan sehingga memunculkan defek lainnya. Selanjutnya kita harus cek kode yang baru saja kita diubah. Jadi untuk menyelesaikan defeknya tentu kita harus mengubah kode, dan kode yang kita ubah itu pun belum tentu benar. Jadi mungkin dapat memunculkan error yang baru. Jadi kita harus cek setiap kode yang kita ubah sebelumnya. Selanjutnya kita harus integrasi secara bertahap. Jadi misalkan tadi program pertambahan perkalian, kita ingin misalnya nambahin lagi untuk perkalian, terus ditambah, terus dibagi. Nah kita itu harus mengintegrasikannya secara bertahap. Apakah misalnya pertambahan dulu, udah benar belum pertambahannya? Misalnya 1 tambah 2 itu 3, itu sudah benar belum? Kalau sudah benar, baru kita integrasikan dengan program perkalian. Setelah perkalian betul hasilnya, baru kita integrasikan dengan program pembagian. Nah selanjutnya kita cek defek yang umum. Biasanya defek yang umum itu akan terdapat banyak di internet. Jadi kita dapat ngecek defek yang umum, misalnya dalam kesalahan sintak SQL misalnya. Terus selanjutnya kita juga dapat konsultasi ke orang lain. Jadi ketika kita mulai buntu kira-kira di mana sih defeknya ini, kita dapat konsultasi ke orang lain yang mungkin lebih mengerti tentang bidang software yang kita kembangkan. Jadi kita jangan menutup diri kepada orang lain. Selanjutnya jika kita istirahat, itu mungkin dapat membantu kita untuk menemukan defek. Jadi kita nggak boleh memaksakan diri kita untuk terus mencari defek ini, sehingga kita dapat stres nantinya. Dan kadang dengan labil emosi itu kita tidak dapat berpikir dengan benar. Selanjutnya ada namanya brute force debugging. Jadi ini adalah salah satu teknik dalam debugging di mana cukup ekstrim dalam implementasinya. Ada 6 caranya, yaitu kita dapat melakukan review terhadap desain atau kode pada bagian kode yang error. Jadi setelah kita temukan bagian kode yang error, kita lihat desainnya, apakah desainnya sudah benar atau belum.
Kalau desainnya ternyata salah ya tentunya kita harus mengubahnya sehingga sesuai dengan kode yang ada. Selanjutnya kita dapat membuang bagian kode dan mendesain ulang atau mengkode ulang dari awal. Jadi misalkan bagian kode ini error, kita dapat mendesain ulang flowchartnya seperti apa sih, urutan algoritmanya seperti apa, yaitu kita harus desain ulang atau bahkan kita kode ulang. Nah ini mungkin salah satu solusi yang cukup baik juga pada program-program yang sifatnya kompleks. Mungkin karena penambahan satu statement itu sehingga menyebabkan defect. Jadi untuk lebih jelasnya ya kita harus mengkode ulang sehingga kita nggak melakukan kesalahan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, karena tentunya sekarang kita akan lebih hati-hati dan lebih urut lagi dalam mengkode program tersebut. Selanjutnya kita dapat membuang seluruh program dan kemudian mendesain atau mengkode ulang dari awal. Nah ini yang sangat ekstrim karena kita harus mendesain ulang atau bahkan mengkode ulang sebuah program. Nah mungkin ini dapat diterapkan untuk program-program yang kecil. Jadi untuk program-program yang kecil yang butuh waktu hanya sedikit untuk mengembangkannya, ya lebih baik mungkin karena ada kesalahan penulisan atau logika sedikit dan kita bingung untuk mencarinya, ya lebih baik kita dari awal kita konsep lagi seperti apa dan kita coding ulang sehingga kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk debugging. Selanjutnya kita dapat mengompil kode dengan informasi debugging yang lengkap. Jadi compiler kita dapat atur untuk dapat menghasilkan informasi debugging yang lengkap. Yaitu mungkin ada beberapa tingkatan dalam error seperti peringatan atau lebih ininya lagi itu fatal error atau gimana, itu kita dapat atur sehingga peringatan atau sesuatu hal yang berrentan untuk menjadi error itu dapat ditampilkan juga. Selanjutnya kita harus memperlengkapi kode dengan perintah print, display atau statement untuk pencatatan aktivitas. Jadi program kita yang program besar itu sebisa mungkin kita perlengkapi dengan statement print. Jadi pada setiap bagian kita dapat mengecek apakah setiap bagian itu mengeluarkan output yang sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Terus statement juga, jadi bisa juga untuk ngeprint pada tahap ini apa yang sudah dilakukan, hasilnya apa gitu, sehingga akan lebih jelas dan kita dapat mentrace defectnya itu lebih mudah. Terus kita dapat mengintegrasikan kode baru dengan potongan yang kecil-kecil. Jadi seperti yang tadi. Jadi kita untuk dapat membuat suatu program yang besar, kita harus membagi-baginya ke dalam potongan-potongan yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah dalam pengontrolannya. Nah, defect juga dapat disebabkan dengan syntax error atau kesalahan penulisan perintah dalam program. Nah, untuk mengatasi syntax error ini ada beberapa tips yang dapat kita ketahui agar kita dapat memperbaiki syntax error ini dengan cepat. Yang satu adalah kita nggak boleh percaya nomor baris pada pesan compiler. Nah, nomor baris ini tentunya biasanya merupakan hal yang sering dilihat oleh para programmer. Misalnya terdapat error pada baris 30. Nah, kita nggak boleh percaya dulu dengan nomor baris ini. Apakah memang benar nomor
statement pada nomor baris itu yang memang menyebabkan akar dari permasalahan, karena belum tentu nomor baris itu yang menyebabkan permasalahan. Bisa juga baris-baris sebelumnya yang menyebabkan permasalahan. Sehingga kita harus benar-benar mengerti akar permasalahannya itu. Kembali lagi. Selanjutnya, jangan percaya pesan compiler. Jadi seperti yang tadi, kadang-kadang compiler juga menyertakan pesan. Jadi rekomendasi. Misalnya pada nomor baris berapa itu variabel B is not exist atau tidak diinisialisasi. Nah, itu kita jangan percaya dulu pada pesan compiler, karena mungkin sebelumnya kita memang tidak menspesifikkan nilainya itu seperti apa. Kemudian jangan percaya pesan kedua compiler. Jadi pesan kedua compiler ini jangan kita usik dulu sebelum pesan pertamanya kita perbaiki. Karena pesan kedua ini bisa saja merupakan hasil dari kesalahan error pada pesan pertama tadi. Terus kemudian kita dapat melakukan divide and conquer untuk syntax error ini. Jadi kita dapat membagi-bagi program itu sehingga dapat lebih mudah untuk mencari letak kesalahannya. Nah, biasanya juga syntax error ini disebabkan oleh tanda komentar atau tanda quotation atau kutip pada program. Jadi misalnya kan banyak programmer yang melengkapi program mereka dengan komentar-komentar untuk memperjelas sebetulnya di bagian program ini tuh dia ngapain sih. Nah, itu biasanya dalam bentuk komentar tuh kalau dalam Java dalam bentuk slash double kalau nggak salah. Nah, mungkin kita kadang mengetiknya slashnya hanya satu sehingga akan menghasilkan syntax error yang banyak sekali. Nah, itu biasanya mungkin untuk programmer baru dia akan panik ketika tanda komentar itu salah dituliskan atau dalam tanda kutip biasanya dalam SQL. Nah, itu biasanya sering terbalik antara kutip 1 dan kutip 2, karena di SQL kan untuk menspesifikkan nama variabel dia memakai tanda kutip. Nah, biasanya dalam tanda kutip itu berbenturan dengan tanda kutip untuk sebuah isi string variabel. Nah, itu harus diperhatikan juga, sering sekali salah. Nah, kemudian kita akan membahas cara untuk memperbaiki sebuah defect. Nah, studi menemukan bahwa 50% perbaikan defect pertama tidak berjalan baik. Jadi perlu diperbaikan setelahnya. Jadi nggak pertama memperbaiki langsung betul semua, itu jarang. Perlu perbaikan setelahnya. Berikut adalah tips-tips untuk melakukan perbaikannya. Nomor 1 adalah kita harus mengerti masalah kita sebelum kita memperbaikinya. Seperti yang tadi, karena error yang muncul belum tentu merupakan akar dari permasalahan. Kita harus mengerti apa sih masalah yang kira-kira menyebabkan error ini. Kemudian kita harus mengerti programnya, jangan hanya problemnya. Nah, kadang untuk program yang besar, saking banyaknya logika yang telah kita coding, kita kadang lupa sebetulnya statement pada baris ini ngapain sih, atau setelah ini ngapain. Itu kadang kita lupa dengan logikanya seperti apa. Nah, itu kita harus kembali asah lagi. Jangan kita hanya mengerti masalahnya apa, tetapi kita harus mengerti keseluruhan programnya atau bagian yang error itu minimal. Kemudian kita harus mengkonfirmasi diagnosis dari defectnya. Jadi kita harus benar-benar memastikan di bagian mana
dari program yang dapat menghasilkan defect ini. Kita harus benar-benar pastikan sebelum memperbaikinya. Nomor 4, kita relax, jangan tegang. Ya udah standar. Selanjutnya kita harus menyimpan source code yang original dari program kita, karena ketika kita memperbaiki mungkin perbaikan kita itu malah menghasilkan error, jadi malah programnya nggak jalan sama sekali. Itu bisa saja terjadi. Jadi kita harus menyimpan source code original kita. Selanjutnya kita harus memperbaiki problem, not the symptom. Jadi kita harus memperbaiki masalahnya, bukan hanya gejala-gejalanya. Ya, jadi seperti yang tadi juga harus mengerti akar permasalahannya. Selanjutnya kita harus mengubah kodenya itu hanya untuk alasan-alasan yang kuat gitu. Jadi jangan sembarangan kita mengganti kodenya, karena dapat menghancurkan program kita malahan nanti. Selanjutnya kita harus mengubah itu satu persatu. Jangan kita langsung ingin memperbaiki defect ini secara keseluruhan, karena yang tadi kita kan mungkin kita nggak tahu bagaimana cara memperbaiki defect ini. Jadi ya untuk berjaga-jaga kita harus mengubahnya tahap per tahap, sehingga ketika kita salah mengubahnya kita dapat kembali dengan mudah. Selanjutnya kita harus mengecek apakah yang sudah kita perbuat untuk memperbaiki defect ini sudah benar atau belum. Selanjutnya kita harus melihat dan mencari mungkin defect-defect apa yang masih sejenis dengan ini yang dapat terjadi. Kita kemudian akan membahas faktor-faktor psikologi dalam debugging. Jadi ada 2 faktor-faktor psikologi dalam proses debugging, yaitu satu psychological set sama psychological distance. Yang pertama psychological set. Maksud dari psychological set ini adalah bahwa kita sebagai programmer kita kadang melihat apa yang ingin kita lihat atau sesuai dengan apa yang kita pikirkan pada sesuatu. Padahal sesuatu yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang ingin kita lihat. Psychological set ini dapat berpengaruh pada penamaan variabel, komentar, serta struktur program yang baik. Jadi misalnya ada nama variabel num, nah itu kan kita akan memikirkannya sebagai sebuah number, mungkin variabel untuk angka. Tetapi orang lain juga dapat berpikir sesuatu yang lain seperti num. Jadi faktor psikologi itu sangat penting, sehingga kita dalam melakukan penamaan variabel itu harus benar-benar jelas variabelnya itu apa untuk memudahkan pembacaan. Psychological set ini dapat membantu kita untuk menilai bagian pada program yang kemungkinan dapat memuat error. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di dalam contoh ini kita programmer yang melihat kode itu tidak dia ingin ada kurungnya pada if itu, sehingga semua statement pada if itu dapat dimasukkan ke dalam if. Tetapi kadang kita menuliskannya tidak dengan tanda kurung, sehingga dapat menjadi error. Selanjutnya adalah psychological distance. Jadi psychological distance adalah kedekatan jarak antara 2 item yang dapat dibedakan. Contohnya ada tabel di atas. Jadi misalnya variabel stop pt dan stcppt. Nah, ini kan sangat mirip. Nah, mungkin kadang kita miss untuk memperhatikannya. Misalnya ada error pada variabel stcppt tidak diinisialisasi. Nah, padahal kita menuliskannya pada variabel stop pt ini.
Jadi kita menganggap kedua variabel itu sama atau kita salah dalam menuliskan variabel itu. Nah, psychological distance-nya ini hampir nggak kelihatan, jadi ya benar-benar mirip dalam kita melihat sekilas itu sangat mirip dua variabel ini. Selanjutnya untuk shift trn ini sama shift trm ini hampir nggak ada distance-nya, jadi sangat mirip. Nah, dan contoh-contoh lain sampai produk sama sum ini tentu jaraknya itu semakin besar dan semakin terlihat jelas perbedaannya, sehingga dapat menghindarkan kita dari error-error. Selanjutnya kita akan membahas alat-alat untuk melakukan debugging. Jadi ada banyak alat untuk membantu kita dalam melakukan debugging, yaitu satu, diff. Diff ini berguna untuk pembanding source code. Jadi untuk menyelesaikan defect tadi, kita tentunya perlu mengubah source code yang kita miliki. Nah, diff ini akan menyimpan versi sebelumnya sebelum kita ubah sama yang setelah kita ubah, sehingga ketika kita salah dalam memperbaikinya atau menambah kode di dalamnya, kita akan dapat membandingkannya dengan source code yang sebelumnya. Selanjutnya kita dapat menggunakan pesan peringatan compiler. Compiler ini merupakan sumber utama dalam proses debugging, karena biasanya informasi di dalamnya sangat penting dan memang merujuk pada masalah yang sebetulnya terjadi. Nah, di sini hanya ada beberapa tips untuk menggunakan compiler ini. Jadi kita harus mengubah level peringatan compiler ke level yang paling tinggi. Jadi di mana tingkat sensitivitas compiler ini dibuat lebih sensitif lagi, sehingga peringatan-peringatan yang berpotensi error itu dapat kelihatan juga. Selanjutnya kita menganggap peringatan sebagai error. Jadi kita nggak boleh mengabaikan peringatan, karena mungkin pada suatu case tertentu mungkin peringatan itu bisa menjadi error. Kemudian kita dapat menetapkan standar untuk semua developer mengenai compile setting. Jika kita bekerja dalam tim, nah mungkin ketika ada satu programmer yang mengeset compilernya ke level yang paling tinggi peringatannya, dan yang satu tidak, maka yang tidak ini mungkin nggak melihat peringatan-peringatan atau error yang ada di programmer yang telah ngeset peringatan compilernya itu ke level yang tinggi, sehingga nggak sinkron, sehingga nanti dapat error. Selanjutnya kita dapat menggunakan standard syntax and logic checking. Jadi di dalam sini kita misalnya dalam bahasa pemrograman tertentu mereka menyediakan untuk mereka menggunakan sintak-sintak yang spesifik mereka gunakan. Jadi mereka juga menyediakan alat untuk mengecek sintak-sintaknya apakah sudah benar atau belum. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi yang telah kami lakukan dapat